Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur Kangkuli. Bagiannya Pendragon, nunggu chapternya banyak dulu ya, biar gak kepotong ceritanya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana terdapat Dark Magician yang menculik para prajurit milik Lloyd. Dark Magician itu akan menjadikan para prajurit sebagai tumbal untuk membagikan keluarganya. Namun Lloyd berhasil mengagalkan niat pria itu dan membunuhnya. Sekarang Lloyd dan rombongannya sedang berjalan menuju tempat kerja mereka. Namun para prajurit itu tampak sangat kelelahan karena mereka telah disekap oleh Rupelan selama 1 minggu. Lloyd yang melihat itu lalu menyuruh para prajurit untuk memberikan tas mereka kepadanya, dan dia yang akan membawanya. Awalnya para prajurit menolak permintaan Lloyd. Dengan wajah menyebalkan, Lloyd berkata, "Jika kau pingsan, aku akan membawa kalian berserta tas kalian. Jadi cepat berikan tas kalian." Lloyd lalu mengambil semua tas milik prajurit dan membawanya. Lloyd berkata bahwa yang membangkang tidak akan diberi bonus. Para pekerja pun terharu dan tersentuh dengan perlakuan Lloyd pada mereka. Xavier juga bergumam bahwa para prajurit tidak memikirkan apakah ini hanya untuk tas atau demi kebaikan mereka. Mereka saat ini berpikir bahwa Lloyd adalah pemimpin yang terpercaya dan dapat diikuti. Itulah yang dipikirkan oleh para prajurit. Lalu muncul sistem berkata bahwa prajurit yang diselamatkan Lloyd sangat berterima kasih kepadanya, dan cerita ini akan sangat tersebar melalui mereka. Bukankah sangat bermanfaat? Kata dari sistem. Tapi dengan kampretnya Lloyd berkata, "Bermanfaat? Apa itu? Aku tidak butuh apapun kecuali uang." Sedang merusak image sendiri dia, coy. Lanjut, scene lalu berpindah ke tempat Stone Cold Storage berada. Kita sebut aja kulkas batu, biar gampang. Haruche yang datang melihat-lihat merasa bahwa di kulkas batu ini terlalu panas. Lloyd lalu berkata bahwa ini masih belum jadi, mereka membutuhkan es untuk itu. Haruche lalu berkata bahwa di sini panas karena tidak ada es. Dengan tersenyum, Lloyd bilang bahwa dia akan membuat esnya sendiri. Dengan wajah kurang yakin, Haruche pun bertanya bagaimana caranya Lloyd untuk membuat es. Lloyd tetap tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan mencoba dengan segala cara. Melihat senyum Lloyd yang sangat mempesona, Haruche mulai ragu-ragu kepada Lloyd. Lalu sistem muncul berkata bahwa Haruche tidak sebodoh yang dipikirkan oleh Lloyd. Lloyd lalu berkata bahwa ia tidak pernah berpikir seperti itu. Ia menambahkan bahwa sistemlah yang berpikir seperti itu. Diri sistemnya difitnah sama Kangkuli kita. Haruche lalu meyakinkan dirinya bahwa Lloyd adalah orang yang baik. Ia pun pergi meninggalkan Lloyd dan Xavier. Setelah Haruche pergi, Xavier lalu bertanya bagaimana cara mereka membuat es kepada Lloyd. Lloyd nampak terdiam sebentar. Lalu dengan membagongkan, Lloyd berkata bahwa dirinya juga penasaran tentang hal itu. Sontak Xavier terkejut karena Lloyd tidak memiliki rencana. Xavier lalu bertanya apakah Lloyd sedang menipu para orc dengan kontrak tanpa rencana. Dengan percaya diri, Lloyd berkata bahwa orang yang berhasil selalu terbuka dan memperbaiki sesuatu dengan cara apapun. Lalu dengan percaya dirinya, dia berkata, "Itulah pola pikir dari pengusaha." Dengan wajah lesu, Xavier berkata, semua ini akan gagal. Pada malam harinya, Lloyd berpikir sangat keras. Dia berpikir untuk menyuruh Podong dan Bell untuk mengambil air dari danau. Dan untuk masalah es, di dunia ini terdapat sihir es. Tapi Lloyd tidak memahami prinsip dasarnya. Lloyd lalu menemukan ide. Dia berpikir untuk bisa melakukannya, dia harus melatih teknik penyerapan mana setiap harinya. Keesokan harinya, Lloyd pun melakukan rencananya. Lloyd memulai membuat air menjadi es menggunakan teknik pikiran Asrahan. Dengan cara menyerap energi panas dari air, dan yang tersisa hanyalah energi dingin. Ngerti dong, masa nggak ngerti? Xavier yang memperhatikan Lloyd awalnya berpikir bahwa Lloyd hanyalah bersikap gegabah dan tidak bertanggung jawab. Namun setelah melihat Lloyd yang sekarang berusaha, Xavier pun menjadi bangga. Dan sepertinya Lloyd berhasil melakukan rencananya, di mana energi panas terserap ke tubuhnya. Lalu muncul notifikasi mengatakan bahwa Lloyd telah mengembangkan skill baru dengan teknik pikiran Asrahan. Menjadi teknik pikiran Asrahan tingkat 2 circle, level 2. Beberapa hari kemudian, Ketua Okoche dan Haruche pun mengecek pekerjaan Lloyd. Mereka sangat terkejut saat melihat Lloyd berhasil membuat es dan mengubah tempat yang awalnya panas menjadi dingin. Okoche dan Haruche pun merasa sangat senang karena mereka tidak perlu lagi berburu. Lalu Lloyd melihat ke arah Xavier. Dengan sedikit sombong, Lloyd berkata, "Oh, inilah pemikiran seorang pengusaha."
Xavier akhirnya pun menyetujui dengan perkataan Lloyd. Scene lalu berpindah, di mana Lloyd menerima 120 orc sebagai pekerja, dan ketua suku Akoche sangat berterima kasih kepadanya. Lloyd lalu menjawab bahwa dirinya hanya mengikuti kontrak mereka. Ketua Akoche berkata bahwa orc berbeda dengan manusia. Mereka melakukan ini bukan karena kontrak. Karena itu, mereka akan membalas kebaikan Lloyd. Ketua Akoche berkata, mulai saat ini, mereka akan membuat hubungan aliansi sedarah, sambil mereka menggunakan pose yang macho gitu. Lalu Akoche menambahkan bahwa Lloyd adalah teman mereka, dan musuh Lloyd juga musuh mereka. Jika Lloyd dalam masalah, mereka akan muncul langsung ke tempat Lloyd. Lalu notifikasi muncul berkata bahwa Lloyd mendapatkan 100 poin RP karena suku Orc menjadikan Lloyd sebagai temannya. Dan saat ini Lloyd memiliki 611 poin RP, menjadi sangat senang dan tersenyum. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan panjang untuk pulang. Saat rombongan mereka sampai di desa, para penduduk menjadi sangat terkejut dengan mereka, karena terdapat 120 orc yang datang. Dipikir sama penduduknya mau tawuran kali, makanya takut gitu. Lloyd lalu berpikir bahwa dia seharusnya membuat surat resmi terlebih dahulu untuk memberitahu orang-orang agar tidak kaget. Saat sampai di kediamannya, ayah dan ibu Lloyd tetap terkejut walaupun mereka sudah mengetahui bahwa Lloyd akan membawa beberapa orc. Lalu muncul notifikasi. Lloyd mendapatkan 300 poin RP karena ceritanya saat melawan Dark Magician Rupelan tersebar ke seluruh wilayah dan membuat orang-orang memujinya. Poin RP Lloyd menjadi 911 poin. Saat di kamarnya, Lloyd pun mulai melihat barang-barang sihir milik Rupelan. Ia lalu membaca sebuah buku. Lloyd sangat terkejut setelah membaca buku itu. Ia lalu meminta Xavier untuk ikut ke dalam tambang bersamanya. Saat sudah sampai di tambang, Lloyd pun berlari sambil memanggil Tordes. Saat bertemu dengannya, Lloyd berkata bahwa dirinya memiliki berita bagus untuk Tordes. Ia juga bertanya apakah Tordes ingat dengan kontrak mereka tentang 520 tahun bekerja. Lloyd berkata bahwa itu tidak masuk akal dan hal itu hanyalah lelucon. Tordes pun terkejut mendengar perkataan Lloyd. Lloyd lalu menunjukkan buku yang ia bawa. Ia berkata, dengan buku ini, Lloyd bisa membangkitkan seseorang dari kematian. Artinya, Tordes dapat membayar hutangnya dengan penuh, bekerja selama 520 tahun. Jir PHP, pikiranmu dilepasin, cok. Lalu dengan kampret, Lloyd berkata, bukankah itu menyenangkan? Kejam sekali. Tordes pun hanya terdiam mendengar perkataan dari Lloyd. Lloyd yang merasa hanya dirinya yang bahagia, dia pun meminta Tordes untuk tersenyum. Lalu sambil menangis, Tordes berusaha untuk tersenyum. Lalu Lloyd pergi meninggalkan Tordes sambil memberi semangat padanya. Lalu muncul sistem berkata bahwa Raja Neraka senang dengan perilaku Lloyd dan mempertimbangkan Lloyd untuk menjadi bawahannya. Malah ganti genre. Lloyd lalu pulang dengan perasaan gembira. Saat sampai di rumah, Lloyd hendak berdiskusi dengan ayahnya. Namun saat dicari ke ruangannya, Lloyd tidak dapat menemukan Baron. Lalu muncul salah satu pelayan. Pelayan itu berkata, Tuan Baron sedang berada di ruang tamu, karena ada beberapa tamu yang datang. Lloyd lalu bertanya, siapa tamu itu? Dan dijawab oleh pelayannya, bahwa yang datang adalah Silo dan Midlo, tukang tagih pas itu. Sontak, Lloyd lalu memasang wajah beringasnya, udah kayak siap melahap musuh gitu. Di sisi ayah Lloyd, para penagih itu, kita panggil gitu aja biar gampang. Mereka berkata bahwa mereka harus mendapatkan bayaran pokok dengan 1 kali angsuran. Tapi mereka akan memperbolehkan ayah Lloyd membayar 10% dari pokoknya jika mereka dapat mengambil alih tambang yang dibuat oleh Lloyd. Ayah Lloyd lalu berpikir dengan keras dan para penagih itu mencoba meyakinkannya. Kemudian Lloyd mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk, dan Baron pun memperbolehkannya. Lloyd masuk dengan tersenyum dan menanyakan kabar 2 penagih itu. Biasa basa-basi dulu baru dihap. Para penagih itu lalu memperlihatkan surat izin mereka dan menyuruh Lloyd untuk keluar. Namun Lloyd tidak menanyakan hal itu. Dia berkata bahwa penagih itu memiliki saran yang bagus, tapi dia juga punya saran. Penagih itu berkata bahwa dirinya tidak ingin mendengar saran dari Lloyd. Namun Lloyd tidak mendengarkannya dan memberikan saran. Penagih itu lalu berteriak bahwa dia tidak ingin mendengar saran dari Lloyd. Lloyd yang masih tersenyum pun berkata bahwa mereka boleh melakukan penawaran, tapi dirinya tidak boleh. Itu membuatnya menjadi kesal. Lalu dari belakang muncullah Haruche berkata, siapa yang membuat saudara Lloyd menjadi marah? Quick. Anjir, ternyata backingan.
Melihat Haruche, para penagih itu menjadi ketakutan. Lalu dengan mengancam, Haruche berkata, "Siapa saja yang membuat saudaraku marah akan dihancurkan oleh suku Steel Sand Quick." Lalu Lloyd menenangkan Haruche. Dia lalu menanyakan tawarannya tadi kepada penagih itu. Dan jika tawarannya ditolak, maka ia akan marah, ancam Lloyd, sambil dirinya dan Haruche mengeluarkan wajah seram. Para penagih itu menjadi ketakutan dan kabur dari kediaman Lloyd sambil menyetujui saran dari Lloyd. Lloyd awalnya ingin membuat hutang mereka hilang, namun itu adalah kejahatan, jadi dia hanya bisa melakukan itu. Lloyd lalu memberikan kontak itu pada ayahnya. Lloyd berkata bahwa mereka dapat membayarnya dalam waktu singkat, berkat konstruksi penghangat yang berkembang dan pertambangan yang lancar. Tapi Lloyd berkata bahwa mereka memiliki satu masalah besar. Lloyd menunjuk Haruche. Ia berkata, mereka makan 10 kali lebih banyak daripada orang normal. Sontak, ayah Lloyd menjadi sangat terkejut. Sedangkan di tambang, para orc dengan semangat melakukan pekerjaan mereka. Bahkan ada yang bekerja dengan keras selama 24 jam penuh. Melihat itu, Lloyd lalu menyuruh prajurit yang lain untuk menyeret orc itu keluar dari tambang, agar dia bisa beristirahat. Produktivitas menjadi 10 kali lebih tinggi dari biasanya, dan mereka bahkan tidak membutuhkan upah bulanan. Namun, mereka membutuhkan makanan yang sangat banyak, jelas Lloyd kepada ayahnya. Lalu Lloyd memberi saran untuk meningkatkan pajak agar memenuhi kebutuhan para orc. Baron awalnya tidak menyetujuinya. Ia takut penduduk tidak akan menerima kenaikan pajak. Demo-demo kayak Konoha nanti, ya kan? Lloyd lalu menenangkan ayahnya bahwa penduduk tidak akan merugi karena mereka bekerja keras. Baron pun bertanya bagaimana caranya mereka untuk menaikkan pajak. Lloyd lalu menjawab bahwa mereka tinggal membuat para penduduk menghasilkan lebih banyak uang dengan cara memberikan tanah terabaikan di utara dan menjadikannya sebagai lahan pertanian. Dengan itu, para penduduk akan membayar lebih banyak pajak. Gini dong, kasih solusi kek, nggak kayak Konoha. Lloyd dan Xavier lalu menghampiri tanah itu. Kemudian Xavier bertanya bagaimana mereka akan mengubah tanah ini menjadi lahan pertanian. Lalu Lloyd berkata bahwa ia memiliki ide. Lloyd memang berkata seperti itu, namun di dalam hatinya ia masih tidak tahu caranya. Pada malam harinya, Lloyd pun membuat simulasi untuk membuat sistem perairan. Dia pun mencoba dengan keras, namun selalu gagal. Selama 21 hari, Lloyd terus mencobanya tanpa menyerah. Lalu Xavier dan Baron datang melihat keadaan Lloyd. Xavier berkata, Lloyd bahkan tidak makan dan beristirahat. Ia pun bertanya, apakah dia harus menghentikan Lloyd? Baron lalu menolaknya. Dia berkata, bahwa dulunya dia juga membenci Lloyd, walaupun dia seorang ayah. Karena Lloyd tidak pernah mau berubah. Tapi sekarang Lloyd telah berubah. Ia berjuang untuk keuntungan masyarakat. Baron tidak ingin menghalangi jalan yang dipilih Lloyd saat ini. Xavier berkata bahwa keputusan dari Baron adalah keputusan yang bijak. Xavier juga menambahkan, Lloyd saat ini sedang mempertanggungjawabkan atas apa yang ia katakan. Dan dia tidak pernah menyerah. Tingkat semua pujian itu, Lloyd mendapatkan 20 poin dan tingkat kesukaan Baron padanya meningkat. Dengan sangat bersusah payah, akhirnya Lloyd berhasil membuat simulasi sistem perairan untuk lahan mereka. Dia pun berteriak untuk merayakan keberhasilannya. "Waduh, selamat datang!" teriak Lloyd. Lloyd lalu pun tepar karena kelelahan. Namun baginya, rasa lelah ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hari-hari saat dia bekerja sepanjang malam dan part-time. Tiba-tiba muncul notifikasi di depan wajahnya. Notif itu berkata bahwa pengalaman spesial Lloyd berpengaruh terhadap skill desainnya. Dan Lloyd dapat membuka skill baru, skill desain opsi ketiga, mode simulasi, di mana dia dapat melakukan simulasi dari memanipulasi data yang diperoleh dari pengukuran. Lloyd pun mencoba skill opsinya yang baru. Setelah mencobanya, sontak Lloyd marah-marah kepada sistem itu. Kenapa sistem itu tidak memberitahunya terlebih dahulu? Lloyd sudah capek-capek lembur sebulan. Sistem lalu berkata bahwa skill didapatkan dari kebijaksanaan yang diperoleh. Dengan kata lain, ini semua disebabkan oleh keinginan Lloyd sendiri. Mendengar itu, Lloyd lalu bertanya, jika ini semua berdasarkan keinginannya, kenapa ia ditransfer ke dunia ini? Padahal dulu ia hanya ingin lulus dari universitas dan mendapatkan lisensi, lalu bekerja di perusahaan yang bagus tanpa memikirkan masalah uang. Itu mah keinginan semua orang, nggak lu aja anjir. Sistem lalu berkata, oh itu hanyalah tujuannya.
keinginan Lloyd jauh lebih intens. Itu adalah sesuatu yang melampaui ruang dan waktu. Jir, apaan sih keinginannya Lloyd nih bisa nembus ruang dan waktu? Lanjut, Lloyd lalu menghentikan pembicaraannya dengan sistem. Dia lalu memanggil Podong dan Bell. Lloyd berkata, apakah kita harus menemui teman baru? Keesokan harinya, Lloyd kembali ke tanah itu. Ia berkata pada Podong dan Bell bahwa mereka akan memindahkan semua air dari lahan basah dan membuangnya. Sontak Podong dan Bell menjadi terkejut. Lloyd menenangkan mereka berdua bahwa ia akan mengambil satu hewan fantasi lagi untuk membantu mereka bekerja. Lloyd lalu memanggil sistem untuk menggacha hewan fantasi, dan harganya naik lagi menjadi 100 poin RP. Lloyd awalnya berencana untuk menggunakan semua poin RP-nya, dan ia pun melakukan gacha pertama. Muncullah lingkaran sihir, seperti biasa kecil. Lalu dari dalamnya keluar hewan yang langsung menghantam wajah Lloyd. Baru keluar udah lama. Hewan itu seperti kuda Nil. Lloyd yang bilang, bukan Mimin. Namanya adalah Hippo. Bell dan Podong pun menjadi senang karena mendapatkan teman baru. Lloyd lalu meminta Hippo untuk memberikan surat instruksinya. Seperti biasa, diludahin kertasnya. Lloyd lalu membacanya, dan ternyata Hippo tidak bisa menggunakan efek dari biji matahari. Biji yang merah sama biru itu loh. Lloyd berpikir, apakah kali ini dia gagal melakukan gacha? Lloyd pun akan mengundi hewan fantasi lagi. Tapi Lloyd hanya bisa menggacha 1 kali sehari. Ia pun menjadi sangat kesal. Hippo merasa sedih karena Lloyd menganggapnya tidak berguna. Podong dan Bell pun menjadi marah kepada Lloyd. Mereka menganggap Lloyd terlalu kejam. Lloyd lalu menjelaskan bahwa Hippo terlalu kecil untuk membantu mereka. Tapi Podong dan Bell malah demo untuk menuntut Lloyd mengakui Hippo. Nah, udah persis dah kayak Konoha. Lloyd lalu bertanya, skill apa yang dimiliki Hippo? Hippo berkata bahwa ia dapat menyerap kelembapan dari pakaian Lloyd. Skill one shot namanya. Lalu Lloyd bertanya lagi, apakah Hippo bisa meminum air dengan skill one shot itu? Dan seberapa banyak dia bisa? Hippo lalu menjawab, ia dapat meminum sebanyak 4 kali lipat dari kapasitas perutnya. Lloyd berpikir bahwa skill yang muncul selalu skill yang benar-benar ia butuhkan. Hippo lalu akan menunjukkan skillnya pada mereka. Hippo pun mulai menyerap air di lahan basah sambil diperhatikan oleh Lloyd. Dalam waktu singkat saja, Hippo sudah lebih besar daripada sebelumnya. Hippo tidak berhenti meminum air itu hingga tubuhnya menjadi raksasa. Dan Lloyd sangat terkejut karena Hippo bisa mengeringkan daerah ini dengan sangat cepat. Dia berpikir, sepertinya mereka bisa mengeringkan air dalam beberapa hari saja. Podong dan Bell menjadi sangat bangga melihat kemampuan dari Hippo. Lloyd lalu bertanya, apakah ini batasan dari Hippo? Jika tidak, Lloyd ingin Hippo meminum sampai batasnya. Sedikit kejam ya mandornya. Keesokan harinya, Lloyd memulai konstruksi lahannya menggunakan sistem drainase vertikal. Bagi yang nggak tahu, search saja di Google, Mimin males. Langkah pertama, Hippo akan menghilangkan air dari lahan, lalu menyemburkan air di sungai dan menjadi kecil lagi. Setelah itu, pekerja akan menyingkirkan rumput dan tanaman liar yang mengganggu. Dan Xavier akan membuat lubang untuk jalan air, lalu memasukkan bambu ke dalam lubang itu. Dan lalu membuat pasak tanah, dan membiarkan Podong memadatkan tanah dengan skill bergulingnya. Kemudian, Hippo akan memasukkan air melalui bambu itu. Dan untuk pekerjaan yang detail akan menggunakan skill simulasinya Lloyd. Setelah 10 hari, akhirnya salah satu bagian telah selesai. Lloyd lalu berteriak untuk membakar semangat pekerja yang lain. Setelah dengan usaha yang keras, akhirnya tempat itu menjadi lahan pertanian. Xavier bergumam, sejak kapan ia mulai bekerja konstruksi? Lalu apa tugasnya yang sebenarnya? Lloyd berlari dan menghampiri Xavier. Ia meminta Xavier untuk menanam benih yang ia bawa. Xavier awalnya bertanya mengapa ia juga melakukan hal ini, padahal dia adalah seorang kesatria. Namun Lloyd malah memintanya untuk mengusir dan melindungi lahan. Sontak Xavier jadi tidak bisa melawannya. Xavier sedang menanam benih, berpikir, lain kali dia harus memberikan alasan agar dia tidak disuruh Lloyd melakukan kerjaan konstruksi lagi. Tiba-tiba dari belakangnya muncul Baron dan Ibu Lloyd. Mereka berkata bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Lloyd yang sedang berjalan mulai mendapatkan poin karena orang-orang menunjukkan kekagumannya karena Lloyd berhasil membuat sebuah keajaiban. Lloyd pun mendapatkan 450 poin dan poinnya saat ini berjumlah 1281 poin. Jadi rich Lloyd. Di sisi lain, Xavier tampaknya mulai menyukai pekerjaannya yang baru.
Namun, tiba-tiba Lloyd berkata bahwa mereka membutuhkan kincir air. Lloyd menjelaskan bahwa air akan dikeringkan oleh kincir air saat hujan. Jika tidak, lahan ini akan terendam air lagi. Saat mereka sedang berbincang, datanglah rombongan bangsawan yang mendekat. Lloyd lalu berkata, ada apa dengan mereka? Rombongan itu adalah dari Tu Viscon Lacona yang berasal dari sebelah utara, lahan basah Mares. Rombongan itu berhenti di depan Lloyd. Lalu salah satu kesatria itu bertanya kepada Lloyd, siapa yang bertanggung jawab di sini? Xavier awalnya sedikit terpancing, tapi Lloyd langsung menahannya. Lloyd berkata bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab di sini. Kesatria itu lalu berkata bahwa wilayah ini adalah milik Viscon Lacona. Dia juga menyuruh Lloyd dan pekerjanya untuk meninggalkan tempat ini.